Oke, buat kamu yang fresh graduate pasti sering banget kan dengar atau bahkan punya mimpi. Gue mau langsung bikin bisnis aja jadi CEO. Keren sih emang, bayangin aja jadi bos buat diri sendiri nggak perlu ngantor 9 to 5. Tapi, tunggu dulu. Sebelum mimpinya ketinggian, yuk kita coba reality check bareng-bareng. Nah, sebelum kamu semangat bikin kartu nama dengan titel CEO, coba deh tanya dulu ke diri sendiri, jujur. Kenapa sih kamu benar-benar pengen jadi pengusaha? Ini pertanyaan paling dasar loh. Dan jawabannya harus lebih dari sekedar, ya biar cepet kaya lah. Yuk kita kupas lebih dalam. Coba kita lihat nih beberapa alasan yang sering banget kedengeran, tapi jujur aja, ini alasan yang salah. Misalnya, biar kelihatan keren aja di bio Instagram, atau buat validasi status sosial, biar dibilang, wah hebat ya. Atau mungkin buat ngebuktiin ke mantan atau siapapun yang pernah ngeremehin kamu, kalau alasanmu salah satu dari ini, wah hati-hati, fondasinya rapuh banget. Karena jadi pengusaha itu bukan soal pamer titel doang. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita bakal bongkar beberapa mitos soal jadi pengusaha. Siap-siap ya, mungkin ada beberapa yang selama ini kamu percaya banget. Lihat deh perbandingan ini. Di kiri itu mitosnya, di kanan itu jelek kenyataannya. Banyak yang mikir sukses itu kalau duit di bank udah numpuk. Padahal kenyataannya, goal pertama yang paling penting itu stabilitas finansial. Cukup buat hidup, itu dulu. Terus ada mitos, yang penting idealis. Idealisme itu bagus. Tapi idealismemu nggak bisa bayar tagihan BPJS kan? Realistis itu wajib. Dan yang terakhir, mitos modal dengkul. Mungkin 40 tahun lalu bisa, tapi sekarang dengan ketidakpastian kayak gini, modal itu beneran dibutuhin. Dan ini nih, inti dari segalanya. Jadi pengusaha itu artinya kamu siap perang lawan ketidakpastian setiap saat. Beneran deh, tiap hari mikir, besok bisa makan gak ya? Gimana cara bayar gaji tim bulan ini? Ini bukan titel keren, tapi perjuangan tanpa henti. Lanjut ya ke bagian kedua. Sekarang waktunya kita reality check beneran. Ada 3 pertanyaan penting nih, coba jawab sejujur-jujurnya, karena ini bakal jadi panduan buat kamu, buat mentuin kamu tuh beneran udah siap atau belum. Pertanyaan nomor 1, ini krusial banget. Tabungan pribadimu sekarang stabil nggak? Coba deh lihat rekeningmu. Kalau duitmu aja masih pas-pasan buat sebulan ke depan, pesannya cuma satu, selamatkan dirimu dulu. Jangan mikirin bikin bisnis dulu, oke? Pertanyaan kedua, apa privilege kamu? Privilege di sini bukan cuma soal duit ya. Bisa jadi pengetahuan. Misalnya orang tuamu dosen, kamu jadi dapat banyak ilmu. Atau jaringan, karena keluargamu emang udah pebisnis. Bisa juga power, karena ada koneksi ke orang penting. Atau, ya, backingan finansial. Ini tuh semacam cheat code yang sering gak kelihatan tapi nentuin banget. Dan yang ketiga, apa modal pendidikan dan pengalamanmu? Maksudnya, IP kamu gimana? Terus kamu punya pengalaman kerja, magang, atau sekedar kerja paruh waktu nggak? Kombinasi teori dari kampus sama praktek di lapangan ini jadi modal berharga banget yang kamu bawa. Oke, 3 pertanyaan tadi udah dijawab jujur kan? Sekarang di bagian ketiga, kita bakal lihat hasil dari jawaban-jawaban kamu itu. Anggap aja ini kayak peta yang nunjukin jalan mana yang harus kamu ambil. Simak baik-baik ya. Nah, ini dia nih kesimpulannya. Perhatian ya. Skenario pertama. Kalau ketiga pertanyaan tadi jawabanmu ya semua, go for it. Mulai bisnis sekarang. Risiko gagalmu relatif kecil. Coba deh mulai dari yang simple kayak waralaba buat belajar sistemnya. Skenario kedua. Kalau cuma ada satu jawaban tidak, mending cari kerja dulu, kira-kira 2-3 tahun. Pakai waktu itu buat ngisi kekuranganmu. Skenario ketiga. Kalau ada 2 atau lebih jawaban tidak, sarannya lebih tegas. Cari kerjaan apa aja dan bertahan minimal 5 tahun. Fokus kamu cuma satu, cari duit dan bertahan hidup. Jangan mikirin bisnis dulu. Dan yang terakhir, kalau ketiganya tidak, waktunya buat evaluasi ulang total. Mungkin jadi pengusaha itu bukan jalan buatmu, setidaknya untuk saat ini. Fokus ke survival dulu aja. Terus apa sih bedanya dari semua pilihan jalan ini? Intinya cuma satu kata, waktu. Makin banyak jawaban ya yang kamu punya, itu artinya kamu bisa lewat jalan tol. Kamu bisa beli waktu. Privilege dan tabungan stabil itu ibarat bahan bakar roket yang bikin perjalananmu jadi jauh lebih cepat. Oke, kita udah ngomongin soal jalan karir dan betapa pentingnya waktu. Sekarang kita masuk ke bagian terakhir yang gak kalah penting. Kalau waktu itu semewah itu, terus investasi terbaik yang bisa kita lakuin apa dong? Ingat ya, kemewahan paling tinggi itu bukan tas mahal atau mobil sport. Kemewahan tertinggi itu waktu.
Orang yang beneran kaya itu pakai duitnya bukan cuma buat belanja, tapi buat beli kembali waktu mereka. Gimana caranya? Ya dengan bayar orang lain buat ngerjain hal-hal yang nggak perlu mereka kerjain sendiri. Tujuannya, biar mereka punya lebih banyak waktu buat keluarga, buat hobi, buat nikmatin hidup. Itu endgame-nya. Dan ada satu hal lagi nih yang sering banget dilupain atau mungkin sengaja nggak diakui sama pengusaha sukses. Luck, keberuntungan. Percaya atau enggak, setidaknya 50% kesuksesan itu datang dari sini. Contohnya kapal api. Mereka bisa jadi sebesar itu karena mereka yang pertama. Coba kalau mereka baru mulai sekarang, di tengah gempuran coffee shop kekinian, ceritanya pasti beda. Timing dan keberuntungan itu faktor yang gede banget. Jadi, kalau ditanya investasi apa yang paling penting, cuma ada dua. Dan ini wajib banget. Pertama, invest ke otak kamu. Jangan pernah berhenti belajar, baca buku, dengerin podcast, ikut kursus, apapun itu. Kedua, invest ke kesehatan kamu. Kenapa? Ya percuma dong kamu pinter banget tapi sakit-sakitan. Nggak bakal ada waktu dan energi buat pakai semua ilmu yang udah kamu punya. Kesehatan itu pondasinya. Dan sebagai penutup, coba deh renungin kalimat ini. Kamu itu mati cuma sekali, tapi kamu hidup setiap hari. Jadi udahlah, stop banding-bandingin timeline suksesmu sama orang lain di sosial media. Nikmati aja prosesmu sendiri, karena hidupmu yang sekarang ini. Jadi setelah dengerin semua ini, pertanyaannya bukan lagi siap nggak ya jadi CEO, tapi pertanyaan yang lebih penting adalah langkah nyata apa yang bakal kamu ambil hari ini buat bikin hidupmu lebih baik. Coba deh pikirin,